Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita dalam sehari-harinya dan insya Allah diberkahi olehnya. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan kita di dunia dan insya Allah akan menjadi syafaat untuk kita di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan kembali mencoba menjelaskan terkait materi yang berkaitan dengan limit fungsi. Yang pertama yaitu tentang titik kumpul. Di dalam analisis real, titik kumpul didefinisikan misalkan A subset dari R, dalam artian A merupakan himpunan bilangan real di mana C elemen dari R. Nah, C di sini disebut titik kumpul dari A jika untuk setiap delta lebih besar dari 0. Setidaknya ada satu X elemen A di mana X tidak sama dengan C, sehingga nilai mutlak dari X dikurang C lebih kecil dari delta. Untuk suatu himpunan bilangan real, yaitu himpunan A, lalu dimiliki suatu titik C, titiknya ini adalah bilangan real C, maka C ini disebut titik kumpul jika diambil sebarang jarak yang sangat besar ataupun jarak yang sangat kecil. Apapun jarak yang diambil nantinya, maka akan ada suatu titik di himpunan A yang berbeda dengan C. Di titik yang berbeda, sehingga jarak antara nilai mutlak X dikurang C lebih dekat dari jarak yang diinginkan. Kemudian selanjutnya di sini ada ilustrasi dari titik kumpul. Dapat dilihat pada ilustrasinya di mana yang berwarna biru tersebut merupakan suatu garis bilangan real. Lalu kemudian diambil A. Interval yang berwarna kuning itu diasumsikan interval tutup dari min 3 misalnya hingga ke min 1. Kita dimisalkan saja ya. Lalu di sini ada sebuah titik, yaitu titik 0. Kemudian yang di sebelah kanan merupakan interval terbuka. Dimisalkan nilainya 1 sampai 2. Kemudian jadi A ini semisal interval tertutup dari min 3 hingga ke min 1, lalu digabung dengan 0, kemudian digabung lagi dengan interval terbuka di mana elemennya itu 1 sampai 2. Lalu di sini terdapat beberapa titik C. Titik C-nya yaitu yang pertama titik koordinatnya min 2, C yang kedua itu 0, C yang ketiga itu 1, dan C yang keempat adalah 3. Kemudian manakah yang merupakan titik kumpul dan mana yang bukan merupakan titik kumpul? Di sini yang termasuk titik kumpul yaitu pertama untuk C1. Jadi pada C1 ini kita misalkan min 2. Di sini min 2 adalah titik kumpul dari A karena
Untuk setiap delta lebih besar dari 0, dapat dipilih X sama dengan min 2 dikurang 1/2 delta, sehingga jarak antara X dengan min 2 yaitu nilai mutlak dari X tambah 2 sama dengan nilai mutlak dari min 2 dikurang 1/2 ditambah 8 tambah 2, kemudian sama dengan 1/2 delta lebih kecil dari delta itu sendiri. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa min 2 merupakan titik kumpul dari A. Adapun di sini untuk titik 0 bukan merupakan titik kumpul. Nah, setelah kita melihat dan membahas mengenai definisi dari titik kumpul, selanjutnya kita masuk ke definisi limit. Untuk menyatakan definisi limit fungsi f pada titik C, penting untuk dicatat bahwa dalam definisi ini tidak penting apakah f ditetapkan pada C atau tidak. Bagaimanapun, kita mengecualikan C dari pertimbangan dalam penentuan limit. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya. Di sini disebut definisi 4.1.4. Misalkan A subset dari R, di mana f fungsi f A dipetakan oleh R dan C adalah titik akumulasi dari A. Fungsi f dikatakan memiliki limit di C jika terdapat L elemen R yang memenuhi. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat suatu delta lebih besar dari 0, sedemikian hingga untuk setiap X elemen A dengan nilai mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 dan nilai mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta, maka berlaku nilai mutlak Fx dikurang L itu lebih kecil dari epsilon. Nah, di sini ada diberikan ilustrasi limit fungsi, di mana dinotasikan sebagai limit X menuju C, Fx sama dengan L. Jadi diberikan epsilon positif, kemudian kita lihat persekitaran di sekitar L, kemudian kita bisa dicari deltanya, sehingga peta dari persekitaran C dikurang delta dan C ditambah delta termuat di interval L dikurang epsilon dan L ditambah epsilon. Dan perlu untuk dicatat di sini ada beberapa keterangan penting. Yang pertama itu nilai delta biasanya bergantung pada nilai epsilon. Kita terkadang menulis delta epsilon untuk menunjukkan keterkaitan nilai delta. Kemudian yang kedua, pertidaksamaan nilai mutlak C dikurang nilai mutlak X dikurang C lebih besar dari 0, bisa dikatakan X tidak sama dengan C. Nah, jika L adalah limit dari F pada C, maka kita juga mengatakan bahwa F konvergen untuk L pada C. Nah, biasa kita tuliskan itu limit atau biasa kita tuliskan berupa L sama dengan limit X menuju C Fx atau L sama dengan limit X menuju C F. Kita juga biasa mengatakan bahwa Fx mendekati L sebagai X mendekati C. Nah, tetapi harus dicatat bahwa intinya tidak benar-benar bergerak kemana-mana. Apabila limit F pada C itu tidak ada, kita katakan bahwa F divergen pada C. Nah, hasil pertama
adalah bahwa nilai L dari limit ditentukan secara unik. Selanjutnya kita masuk ke sifat ketunggalan limit fungsi. Adapun teoremanya berbunyi, misalkan A subset dari R, di mana fungsi A yang dipetakan oleh R dan C adalah titik akumulasi dari A, maka apabila limit X menuju C fx sama dengan L1 dan limit X menuju C fx sama dengan L2, maka L1 sama dengan L2. Adapun untuk pembuktiannya yaitu diambil sebarang epsilon lebih besar dari 0 karena limitnya X menuju C fx sama dengan L1, maka terdapat suatu delta 1 yang lebih besar dari 0. Sedemikian hingga untuk setiap X elemen dari A dengan nilai mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta 1, maka berlaku nilai mutlak fx dikurang L1 lebih kecil epsilon per 2. Dengan argumen serupa, terdapat delta 2 lebih besar dari 0. Sedemikian hingga untuk setiap X elemen A dengan nilai mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta 2, maka berlaku nilai mutlak fx dikurang L2 lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, dimisalkan berlaku nilai mutlak dari L1 dikurang L2 lebih kecil sama dengan nilai mutlak fx dikurang L1 ditambah fx dikurang L2, maka lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 sebarang, maka nilai mutlak L1 dikurang L2 sama dengan 0, sehingga L1 sama dengan L2. Selanjutnya kita masuk ke teorema 4.1.5. Nah, dari teorema ini terdapat poin-poin penting, yaitu yang pertama fungsi A yang dipetakan oleh R, 2C, kemudian yang kedua C titik kumpul A, yang ketiga F mempunyai satu limit pada C. Nah, berdasarkan teorema definisi titik 4.1.4 didapat untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat delta yang lebih besar dari 0. Maka X elemen dari A terdapat nilai mutlak X lebih kecil nilai mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 dan nilai mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta, sehingga didapat nilai mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Maka diperoleh A subset R, di mana fungsi A yang dipetakan oleh R, di mana C titik kumpul dari A, maka L adalah limit dari fx di C. Sekarang kita lakukan sebuah pemisalan. Misalkan L dan L aksen adalah limit dari f di C, sehingga berdasarkan definisi 4.1.4 maka nilai mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta epsilon per 2, sehingga untuk bentuk L-nya sendiri yaitu nilai mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon per 2 dan nilai mutlak fx dikurang L aksen itu lebih kecil dari epsilon per 2. Sehingga selanjutnya nilai mutlak dari L dikurang L aksen sama dengan nilai mutlak
L dikurang Fx tambah Fx dikurang L aksen sama dengan nilai mutlak min Fx dikurang L ditambah Fx dikurang L aksen lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak min Fx dikurang L ditambah Fx dikurang L aksen, sehingga menghasilkan nilai mutlak Fx dikurang L ditambah Fx dikurang L aksen. Hasilnya itu lebih kecil atau sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, untuk bentuk tersebut dikatakan bentuk ketidaksamaan segitiga. Sehingga didapat nilai mutlak L dikali L aksen lebih kecil dari epsilon dan epsilon lebih besar dari 0, sehingga nilai mutlak L dikurang L aksen sama dengan 0 jika dan hanya jika L dikurang L aksen dikurang 0, yaitu L sama dengan L aksen. Karena L sama dengan L aksen sehingga limitnya tunggal, maka terbuktilah teorema 4.1.5. Untuk teorema terakhir yaitu teorema 4.1.6 yang berbunyi misalkan fungsi A yang dipetakan oleh R dan C titik kumpul A, maka pernyataan berikut ini merupakan ekuivalen. Dari pernyataan pertama berbunyi limit X menuju C Fx sama dengan L. Pernyataan kedua diberikan sebarang min epsilon V epsilon L dari L terdapat sebuah persekitaran lapangan V delta C sedemikian hingga jika X tidak sama dengan C merupakan sebuah titik di V delta C memotong A, maka Fx mendekati V epsilon dari L. Ada beberapa penting dari teorema 4.1.6, yaitu F mempunyai limit L pada C, V epsilon lebih besar 0, terdapat delta sama dengan delta C yang lebih besar dari 0. Yang ketiga, untuk setiap X elemen A, dan yang keempat V delta C dan X tidak sama dengan C. Kemudian yang kelima, Fx termasuk dalam lingkungan elemen dari L V epsilon L. Keenam, X elemen V delta C. Dan yang ketujuh, X tidak sama dengan C jika dan hanya jika nilai mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 dan lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Dan yang terakhir adalah V epsilon L jika dan hanya jika nilai mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Itulah tadi sedikit penjelasan terkait tentang materi-materi limit fungsi. Lebih dan kurangnya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit banyaknya ada yang bisa dipahami dari penjelasan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.